Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi. Ini masih di kitab Yeremia, sudah tema yang ke-20. Dan kita membicarakan bagian yang menurut saya ini sangat penting tentang nubuat pemulihan ya, yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Jadi kita tahu pelayanan Yeremia Nabi ini ada dua kategori lah kalau kita bilang. Yang pertama yaitu dia mencabut, merubuhkan, meruntuhkan dengan firman kenabiannya itu kepada keluarga Yehuda ya, kerajaan Yehuda. Dan kemudian kategori kedua dia memberikan suatu firman kenabian itu yang bersifat membangun, memulihkan, menanam. Jadi dicabut dulu. Apa ini yang dicabut itu? Yaitu kerajaan Yehuda dibuang ke Babel, ya. Jadi sudah dinubuatkan, ya. Tapi tetap itu Yehuda tidak mendengar, ya. Karena hanya satu dari 5 raja itu yang pelayanan Yeremia itu hanya satu aja raja yang Yosia itu hanya raja yang baik. Tapi yang nanti di sini Yoahas itu maupun di sini ada Yoyakim, ada Yoyakin, ada Sedekia, itu semuanya raja-raja yang jahat yang 4 ini. Nah, jadi kita akan melihat di pasal 30-31 ini, saya rasa ini bagian yang penting karena di dalam konteks pemulihan itu ada di situ nubuat mengenai perjanjian baru. Karena kita tahu pelanggaran daripada Israel atau keluarga Yehuda ini adalah melanggar perjanjian, salah satunya tentu ya. Tapi sebenarnya itu sudah intinya. Ya, mereka menyembah berhala, minta raja, terjadi penindasan, tidak mentaati aturan lah ya, hukum Taurat yang disampaikan bersamaan dengan perjanjian itu. Jadi intinya keluarga Yehuda atau seluruh Israel sudah melanggar perjanjian lama yang diikat antara Yahweh dengan Israel itu di Gunung Sinai yang diperantarai oleh Musa. Nah, mari kita lihat dulu pemulihannya ya di pasal 30. Ini sebenarnya 2 pasal kita ambil bagian ini. Pasal 30 mengenai janji pemulihan Israel dan pasal 31 disitulah nubuat perjanjian baru itu sangat penting sekali saya rasa ini ya. Karena kalau nanti kita lihat aplikasinya, dunia kekristenan pun sudah melanggar perjanjian baru. Kita ingat ya, perjanjian baru konteksnya adalah janji pemulihan daripada Yahweh kepada Israel. Itu sebabnya perjanjian baru ini utamanya untuk orang Israel, bukan untuk kita bangsa-bangsa lain ya. Nanti kita lihat dulu sebentar pasal 30. Ini mengenai janji Israel ini ya. Pasal 30 ayat 3 saya bacakan. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Jadi di sini bukan hanya Yehuda saja, tapi seluruhnya Israel juga. Israel itu biasa kerajaan utara itu disebut Israel. Sebenarnya dia hanya 10 suku ya, yang dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi, udah duluan, 100 tahun lebih duluan daripada kerajaan Yehuda yang selatan itu yang keturunan Daud, yang hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Dibuangnya ini tahun 586 kan ke Babel. Jadi yang akan dipulihkan janji ini bukan hanya untuk keluarga Yehuda, tapi juga untuk seluruhnya. Perhatikan keadaan umatku, kata Tuhan. Ditegaskan yang semana umat Tuhan, Israel dan Yehuda. Jadi janji pemulihan Yeremia ini bukan hanya untuk kerajaan Yehuda yang pada waktu itu masih ada, yang masih ada di Yerusalem, tapi seluruh Israel yang pada waktu itu sudah tersebar ya di daerah Asyur sana. Nah, bahkan tidak kembali ketika Zerubabel, Ezra, Nehemia balik itu yang di Asyur itu tidak balik ya. Tapi inilah janjinya ya. Coba dulu kita lihat ayat 9. Kita nggak usah baca semua, tapi sebenarnya intinya ayat 9 ini kalau kita baca coba dulu ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan. Jadi seluruh Israel akhirnya akan mengabdi kepada Tuhan dan
di sini dibilang kepada Daud raja mereka. Tentu bukan Daud, kalau kita banding-bandingkan nubuatnya terutama Yesaya itu sebenarnya kepada Mesias, keturunan Daud, ya. Keturunan Daud yang disebut Mesias itu ada banyak kan keturunan Daud itu kan. Tapi yang Mesias ini, di sini dibilang mereka akan mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi pemulihannya ini seluruhnya lah ya, seluruhnya dipulihkan. Mereka nggak lagi mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia atau mengabdi kepada ilah-ilah lain ya, tapi betul-betul Israel seluruhnya akan mengabdi kepada Tuhan dan dia akan dipimpin oleh Mesias ya. Walaupun di sini bilang Daud, karena ada juga janji mengenai Mesias ini di bagian di Yeremia, walaupun tidak selengkap yang di Yesaya, misalnya Yesaya 53, itu sangat lengkap sekali ya, nubuat Mesias itu. Nah, di sini dikatakan pemulihan itu terjadi, tetap ayat 11 ya, dikatakan Tuhan bilang, aku akan menghajar engkau menurut hukum, menurut aturan ya, aturan disiplin Tuhan, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Artinya tetap engkau bersalah, tetap aku akan disiplin, tetap aku akan hajar. Ya, bahkan Tuhan bilang penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Ya, tapi akhirnya Tuhan akan memulihkan, dikatakan di sini Yakub akan kembali. Artinya kalau dia bilang Yakub itu artinya seluruh Israel akan balik kepada tanah perjanjian dan hidup tenang, aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Jadi di sini pemulihannya total ya Bapak Saudara ya. Hanya di sini yang indahnya nih daripada nubuat Yeremia ini, bahwa pemulihan yang total itu terkait dengan pemulihan perjanjiannya, karena memang itu akarnya ya. Kenapa Israel dibuang sebenarnya ke Babel atau sebagian ke Asyur itu karena dia melanggar perjanjian ya. Karena Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. Ini our God is the God of covenant, ada yang istilahnya begitu. Artinya betul-betul Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Sangat penting bagi Tuhan itu perjanjian itu. Ya kalau orang melanggar itu, waduh. Bahkan tidak ada seorang pun sulit datang kepada Tuhan kalau tidak ada ikatan perjanjian itu. Ya, contohnya perempuan Sirofenisia itu ya. Ketika dia meminta kesembuhan melalui lewat Yesus itu. Waduh, itu kalau nggak iman yang tangguh nggak bisa. Karena nggak ada perjanjian. Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Nggak ada perjanjian antara Tuhan dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun terkait ada perjanjian dengan Israel itu bahwa Israel akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan tidak mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa lain. Jehovah ya, Yahweh misalnya ada Jehovah Rafa menyembuhkan ya. Tapi kalau orang Israel minta kesembuhan sangat mudah karena memang itu terikat perjanjian. Siapapun yang datang kepada Yesus orang Israel tidak ada yang pulang nggak disembuhkan. Sembuh semua. Tapi kalau perempuan Sirofenisia ini orang Yunani ini, waduh, dia mesti teriak-teriak untuk menyembuhkan, minta kesembuhan dari anaknya yang kerasukan itu ya. Dan bahkan Yesus bilang nggak layak ini roti untuk anak-anak ini dilempar ke anjing. Jadi bangsa-bangsa lain itu dianggap anjing gitu. Ini anak-anak ini Israel. Oh, untung perempuannya nggak kecewa, nggak sakit hati atau sebagainya. Jadi ini membuktikan betapa perjanjian itu sangat-sangat penting di mata Tuhan. Ya. Nah, kita langsung aja cepatlah supaya jangan kita buang waktu terlalu banyak ini. Pendeknya pemulihan di sini pasal 31 30 Saudara bisa baca sendiri, ini suatu pemulihan yang total seluruh Israel. Ini juga sesuai dengan surat Roma itu yang dibicarakan oleh Paulus bahwa di Roma pasal 11 bahwa seluruh Israel pada waktunya nanti akan diselamatkan setelah bangsa-bangsa lain seberapa yang masuk karena perjanjian baru. Sebab begini, kan ketika ini makanya saya mau bicara dulu perjanjian baru itu dibuatnya kapan, isinya apa, hukumnya apa. Karena dalam kekristenan ini, dan ini kita lihat ya mereka sudah melanggar juga perjanjian baru. Mari dulu kita lihat sebentar lah ya. Secara mudah-mudahan cukup menjelaskan waktu ya. Matius 26, kita lihat bagaimana kapan perjanjian baru itu dibuat dan siapa yang membuatnya ya. Jadi yang membuat perjanjian baru itu adalah Mesias ya, keturunan Daud ya. Perhatikan ini ayat pasal 26 Matius ayat 26 ya. Dan ketika
mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berkata kepada murid-muridnya. Perhatikan di sini, ya. Ketika mereka sedang makan, ini nggak makan malam biasa, ini malam terakhir mereka sedang makan Paskah. Karena Paskah itu adalah simbol daripada anak domba domba itu kan simbol daripada anak domba Paskah kita, itu Yesus, ya. Jadi ketika mereka sedang makan, karena Yesus juga orang Yahudi, ya, mereka harus merayakan Paskah. Jadi ada dua perayaan nih dalam malam terakhir ini. Yang pertama perayaan Paskah, yang kedua penggenapan dari Paskah itu, yaitu Yesus sebagai anak domba Paskah. Dia tiba-tiba di tengah perayaan Paskah ambil roti, ya, dipecah-pecahkan begitu, terus juga ambil cawan, suruh minum. Ayat 28 yang paling penting. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini bukan darah perjanjian lama, ya. Karena perjanjian lama kan darahnya darah binatang, anak domba. Beneran, kambing, lembu, dan sebagainya. Kalau ini darah perjanjian yang disahkan itu perjanjian baru oleh darah Yesus itu, ya itu perjanjian baru. Jadi kalau saya lengkap kalimat begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru, ya, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi karena perjanjian itu harus disahkan dengan penumpahan darah. Nggak boleh ada bikin perjanjian tidak ada penumpahan darah. Apalagi sini pengampunan dosa, ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita berani bilang itu. Jadi syaratnya kalau bikin perjanjian darah mesti tertumpah, ya. Itu sebabnya Musa juga waktu bikin percikan darah itu semua ke kitab perjanjian itu semuanya dipercikan, ya. Itulah darah itu yang mensahkan adanya perjanjian itu. Oh, ini sakral sekali di malam terakhir ini. Walaupun nggak seperti yang di Gunung Sinai, ya, ketika ada Tuhan turun di Gunung Sinai, ada sangkakala, ada api, ada suara yang mengerikan, orang Israel gak ketakutan, dia berada jauh, ya. Tapi ini sangat sakral sekali. Nah sekarang apa ini? Isinya? Ini pelaksananya lah, cepat dulu kita, ya. Ini pelaksananya. Jadi perjanjian baru dibuat oleh Yesus sebagai Mesias pada malam terakhir. Yang tertulis itu di kitab-kitab itu perjanjian. Dan disahkan dengan darah Yesus. Dan Yesus suruh, kau perbuatkan ini, peringatin ini, ya. Dengan makan roti dan anggur itu kalau orang Kristen biasanya bilang perjamuan kudus, ya. Untuk mengingat, ya, kematian Yesus sebagai anak domba Paskah yang membuat perjanjian. Ini yang kadang-kadang yang kurang ditekankan, ya. Yesus ini membuat perjanjian. Nah, sekarang coba dulu kita lihat isi daripada perjanjian baru itu apa. Di sini dalam Yeremia 31 di sini ada jelas kelihatan isinya. Ya, perhatikan dulu saudara, lihat, ya. Ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Artinya seluruh Israel. Tuhan mau bikin perjanjian baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka pemulihan. Konteksnya ingat, ya, perjanjian baru itu konteksnya pemulihan. Dan itu ditujukan terutama untuk Israel dan Yehuda semuanya, ya. Hanya persoalannya ketika mereka ditawarkan perjanjian baru itu, 3 kali itu grupnya Petrus, ya, menawarkan itu dengan Yohanes kepada Sanhedrin, mereka tolak. Yang kedua Petrus dengan Yohanes juga Sanhedrin ditolak. Yang ketiga Stefanus bersaksi juga, itu ditolak, malah dibunuh lagi, ya. Dan mereka nggak terima karena mereka nggak terima Yesus itu sebagai Mesias, nggak terima sampai detik ini. Israel belum terima. Tapi ingat, Paulus bilang, itu adalah pengaturan Bapa. Memang bangsa-bangsa lain akan masuk dulu sampai jumlah genap. Nanti akhirnya Israel diselamatkan. Atau kita baca dulu aja ini ayatnya ini, karena ini penting juga, ya. Roma 11, ya. Di sini dikatakan bahwa akhirnya nanti seluruh Israel akan diselamatkan. Roma pasal 11 itu, ya. Coba dulu kita lihat, ya. Roma pasal 11 ayat yang ke-26. Dengan jalan demikian, nanti tunggu dulu seluruh bangsa-bangsa lain masuk, itu ayat 25 di atasnya itu, ya.
sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh, istilah Yunani pas itu artinya seluruh, betul-betul seluruh Israel akan diselamatkan. Ya. Nah, jadi sekarang mereka belum terima Yesus ya, tapi nanti mereka akan terima Yesus. Maka di langit dan bumi yang baru di zaman berikut, itu Yerusalem baru itu yang adalah mempelai anak domba, seluruh Israel itu mereka bahkan sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Air hidup mengalir dari mereka, udah gitu ada pohon kehidupan, daunnya itu jadi penyembuhan bagi bangsa-bangsa dan sebagainya. Nah, sekarang di sini perjanjian baru itu isinya, coba kita lihat ya, isinya yang di sini nih ya. Isinya nih sebenarnya begini, coba dulu. Ayat 33 ya, langsung aja baca. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini inti daripada perjanjian baru yang dibuat Yahweh bagi Israel seluruhnya. Intinya, karena perjanjian lama itu Taurat kan ditaruhnya dalam gua loh batu di luar Israel. Dan mereka sudah melanggarnya. Hancurlah itu perjanjian lama itu, gagal. Maksudnya karena bukan Tuhan yang gagal, pihak Israel yang gagal itu. Kemudian Tuhan bikin yang baru, karena Tuhan itu prinsipnya bekerja dia selalu lebih baik ya. Bikin yang baru artinya Taurat Tuhan itu akan ditulis ke dalam batin orang Israel. Ditulis oleh apa? Oleh Roh. Karena kematian Yesus, kebangkitannya, dia duduk sebelah kanan Bapa, mencurahkan Roh Kudus itu untuk menulis Roh itu. Pelayanan Roh Kudus bukan hanya yang terutama bukan apa ya, karunia-karunia Roh yang 9 itu, bukan itu. Tapi dia Roh itu pemberi hayat, memberikan hayat Kristus Joe itu dengan cara ditulis di dalam batin orang percaya. Ya. Dalam kasus ini, ayat ini Israel akan mendapatkan Taurat yang baru, dalam arti Taurat yang ditulis di dalam batin mereka. Enggak lagi di luar. Efeknya, akibatnya ada 3 di sini. Karena Taurat itu ditulis dalam batin. Pertama, ya, dikatakan Yahweh akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Israel menjadi umat Tuhan. Ya, satu ya. Karena ditulis Taurat itu dalam batin. Yang kedua, mereka dikatakan besar kecil semuanya akan mengenal aku. Mengenal secara batinnya ya. Bukan mengenal secara lahiriah yang Israel mengenal Yahweh itu dia kan Roh Kudus hanya turun kepada beberapa orang saja, raja, nabi, imam. Enggak semua orang Israel ya, mengalami roh, pencurahan roh itu. Jadi pengenalan Israel itu sebenarnya pengenalan yang lahiriah, dari luar dia tahunya. Hanya simbol-simbol, anak domba di ini, perayaan hari raya itu semua simbol-simbol. Tapi nanti kalau perjanjian baru ini sudah diterima Israel dan Roh Kudus sudah menuliskan hukum Taurat dalam batin orang Israel, maka orang Israel itu yang kedua, dia akan mengenal Yahweh secara batinnya. Yang kedua ya. Yang ketiga, dikatakan di sini kesalahan mereka itu Israel Tuhan tidak lagi mengingat dosa mereka. Karena sebenarnya korban bakaran ini, korban persembahan atau korban domba itu sebenarnya mengingatkan justru adanya dosa. Kitab Ibrani bilang itu. Dengan selalu dikorban orang jadi ingat, oh ada dosa, ya. Tapi nanti kalau perjanjian barunya itu ditulis hukum Taurat di dalam batin orang Israel, maka orang Israel tidak lagi mengingatnya. Tuhan pun tidak ingat dosa-dosanya. Ya kalau ada yang ingat-ingatin dosa itu berarti setan yang memang dia penuduh kan. Tapi Tuhan sendiri nggak ingat lagi, tidak diingat lagi dosanya. Jadi siapa yang menerima perjanjian baru itu dosanya nggak diingat Tuhan lagi, ya. Ini yang harus kita pahami. Oke lah. Jadi perjanjian baru itu isinya, prinsipnya Tuhan menuliskan hukum Taurat itu kepada batin orang Israel dan efeknya Israel akan menjadi umat Tuhan, Yahweh akan menjadi Tuhan Elohimnya. Kemudian yang kedua itu di sini dikatakan mengenal secara batinnya dan yang ketiga tidak lagi diingat dosa-dosanya. Ini dia isinya ya perjanjian baru. Sekarang hukumnya perjanjian baru itu apa? Nah ini dia yang harus kita pahami banyak nih. Coba kita lihat Ibrani ini ya. Kitab Ibrani ini sangat bagus karena Ibrani ini membandingkan orang Ibrani kan orang Israel ini
yang menerima udah perjanjian baru, udah percaya, tapi lamban dia dalam mendengarkan. Problemnya ini kalau kita lihat Ibrani pasal 5 ayat 11. Mengenai dia, Paulus bilang, ya ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Karena orang Ibrani cenderung mau balik lagi ke dalam perjanjian lama. Ya, sama seperti dunia kekristenan juga cenderung, Pak. Tapi yang enaknya diambil hukum perpuluhan, hukum buah sulung, yang salah tafsir pun dihajar juga ya. Pokoknya duit. Ya. Nah, deh coba lihat ya problemnya orang Ibrani ini. Kemudian kalau di sini Paulus menjelaskan hukumnya apa? Hukumnya perjanjian baru. Dikatakan di sini dan ayat 15 ya, pasal 7. Dan adalah jauh, saya pakai LT ya, dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek muncul seorang imam lain yang telah datang tidak menurut Taurat. Ya, perjanjian baru itu tidak menurut Taurat, perintah yang bersifat kedagingan, melainkan melalui kuasa hidup atau doe, kuasa hayat yang tidak berkesudahan. Jadi hukumnya dalam perjanjian baru itu adalah hukum hayat. Ya. Bukan hukum Taurat lagi. Karena hukum Tauratnya sudah ditulis di dalam batin dan menjadi hukum hayat dalam batin kita. Itu makanya ketika orang Yahudi mencoba Yesus itu, apakah Yesus ini mentaati hukum Taurat? Tidak, waktu masalah perempuan berzina itu. Kalau menurut hukum Taurat, memang ini perempuan mesti dirajam. Ini sedang bicara konteksnya hukum rajam. Mesti dirajam ini perempuan. Kenapa? Karena dia kedapatan berzina. Ya, memang begitu. Yesus ditanya, bagaimana nih Tuhan? Ini mesti dirajam atau tidak? Jawabnya Yesus bagaimana? Dia nulis. Dia nggak ngomong, tapi nulis. Ditulisnya. Sebenarnya itu apa ya? Gesture itu ya, yang gerakan tubuh. Nulis itu ada maksudnya. Artinya hukum rajam sedang kutulis ke dalam batinmu, ke dalam tanah batinmu. Ya, kutulis itu hukum rajam tuh. Karena orang Yahudi desak terus. Jadi gimana? Ini boleh nggak dirajam? Yesus tafsirkan ini. Hukum Taurat yang ditulis dalam batin itu, dalam tanah itu. Tanah kehatian itu, orang itu. Ini artinya. Tafsirannya. Siapa yang nggak berdosa? Itu yang lempar dulu. Nomor 1. Oh, jelas nggak ada yang berani lempar kan? Yang kedua, Yesus tanya sama perempuan. Ada nggak yang melempar? Nggak ada Tuhan. Aku pun tidak melempar kamu. Artinya ada pengampunan. Itulah tafsiran ya daripada hukum Taurat yang ditulis, khususnya hukum rajam yang ditulis dalam batin itu. Yang kedua ada pengampunan. Yang pertama tadi siapa yang nggak berdosa itu duluan lempar. Yang kedua ada pengampunan. Yang ketiga Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi. Ada peringatan. Jangan ulangi lagi ya. Inilah tafsiran daripada hukum rajam secara khusus kasus itu, hukum rajam. Tapi sebenarnya tafsiran daripada hukum Taurat itu lihat di situ. Dalam batin itu artinya hukum roh, hukum hayat. Ya, makanya gereja itu bukan hukum Taurat, harus taat itu bukan. Semuanya nggak ada lagi hukum Taurat, sudah ditulis oleh Roh Kudus ke dalam batin gereja. Kalau memang gereja ngerti, ya. Itu tafsirannya misalnya perpuluhan, itu bukan duit, itu orang. Sama buah sulung juga orang, karena itu masuk kategori donasi kepada bait suci. Kalau orang Yahudi bikin 613 hukum itu. Tapi kalau di sini tafsirannya nanti saya mau bicara nih sebagai penutup ya, bahwa dunia kekristenan sudah melanggar perjanjian baru. Ya. Itu dulu ya. Oke, ini sekarang keimamannya dulu. Keimamannya bukan menurut aturan Harun dalam perjanjian baru itu. Keimamannya menurut aturan Melkisedek. Ini kalau saya bilang karena Yesus sendiri dia menjadi imam karena dia kan suku Yehuda. Dia tidak mungkin jadi imam menurut aturan Harun. Karena menurut aturan Harun harus suku Lewi. Di sini Yesus itu menjadi imam ini menurut aturan Melkisedek. Karena di sini di Kejadian pasal 14 itu ada di sini ayat 18 Melkisedek ya, bawa roti dan anggur. Dia itu seorang imam bagi El Elyon, the Most High God ya. Dan Yesus ini dikatakan di sini di Ibrani ini ya. Saudara lihat ini yang ayat kita baca tadi. Dan adalah jauh lebih nyata lagi jika menurut kesamaan Melkisedek muncul seorang imam lain. Ini maksudnya Yesus itu. Jadi keimamannya Yesus itu adalah keimaman Melkisedek.
Hukumnya Yesus itu hayat. Memang Yesus datang ke dunia ini Yohanes 10:10 untuk memberikan hayat itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Karena memang hukum itulah yang nanti berlaku dalam gereja. Hanya masalahnya gereja sudah langgar itu. Nah oke lah, kita cepat dulu sebelum masuk dulu ke aplikasi lah. Ya, dunia kekristenan telah melanggar perjanjian baru. Jadi begini, perjanjian baru kan ditawarkan itu oleh grupnya Petrus, timnya Petrus ditawarkan kepada orang Yahudi, Sanhedrin secara khusus, ya 3 kali itu ditawarkan. Mereka tolak. Kemudian dibangkitkan Tuhan Paulus untuk membawa perjanjian baru kepada khususnya bangsa-bangsa lain. Ya, jadi ingat ya, Paulus membagi, tapi ingat ya, perjanjian baru yang utamanya untuk orang Israel, dilayani oleh Petrus dan timnya. Kemudian Paulus dan timnya melayani perjanjian baru kepada bangsa-bangsa lain khususnya. Nanti Rasul Yohanes ini dia memberikan bersuara ya bagi gereja yang udah jatuh, yang udah melanggar perjanjian baru karena ajaran Biliam, Nikolas, Jezebel. Mari dulu saya langsung aja dulu ya, masih ada waktu saya 5 menit ini. Mengapa saya katakan dunia kekristenan melanggar perjanjian baru? Mengapa ini begini ya? Mari kita lihat dulu. Yang pertama, dunia kekristenan sudah melanggar keimaman. Alkitab bilang semua anggota gereja itu imam-imam. Menurut aturan siapa? Aturan Melkisedek. Kita ini gereja itu seluruh, tidak ada dibelah menjadi sebagai, kalau orang Katolik sebagian imam, sebagian umat. Kalau Protestan itu sebagian pendeta, sebagian jemaat. Pembelahan itu adalah ajaran Jezebel, di mana para pemimpin merampas otoritas, menganggap aku ini sekulewilah, aku ini malah macam-macam, aku ini berhak mendapat perpuluhan, macam-macam lah itu. Itu pelanggaran terhadap keimaman, ya. Belah begitu. Nikolaus juga, ajaran Nikolaus itu menaklukkan kaum awam. Jadi para pemimpin ini taklukkan kaum awam. Aku ini rohaniawan ya, kau tunduk sama aku ya, gitu. Kira-kira begitulah ya. Ajaran penundukan diri yang palsu, tudung rohani lah, macam-macam itu. Jadi pelanggaran yang pertama, keimaman. Dalam dunia kekristenan, ini sudah malah dibenarkan. Ya, dibenarkan, bukan karena ini udah jadi ajaran ya, ajaran Jezebel, ajaran Nikolaus, sudah dibenarkan ini. Walaupun jelas kita bilang semua anggota gereja imam, tetap aja dalam prakteknya itu ya enggak ya. Yang kedua pelanggarannya, hukumnya. Dalam kekristenan bukan lagi hukum ayat ya, tapi hukum aturan agamawi. Masing-masing denominasi beda aturannya. Ada yang aturan liturginya begini, ada yang aturan pemberiannya perpuluhan bosulnya begini, ada yang aturannya macam-macam lah. 1001 aturan agamawi. Nah, itu juga jadi jualan para pemimpin agama itu dalam kekristenan. Aturannya itu loh, ya terutama aturan keuangan lah tentunya. Yang ketiga, alasan kenapa kekristenan ini. Karena ini ya, kalau hukumnya hukum ayat, maka ibadahnya enggak boleh ibadah yang kayak aturan agamawi. Kalau hukum ayat itu ibadahnya ini yang ketiga saya masuk ini. Ibadahnya itu kalau aturan hayat, ibadahnya harus seperti yang Yesus bilang Yohanes 4. Ibadah dalam roh dan kebenaran, itulah dia kalau hukum hayat diberlakukan. Artinya hayat Kristus itulah yang adalah hidup kita, hayat Kristus itu adalah yang adalah kemuliaan kita, Christ in you itu adalah yang memimpin kita dalam ibadah. Nggak boleh aturan-aturan agamawi. Beda ya, bedakan ya aturan agamawi ini dunia kekristenan dengan aturan hayat. Aturan hayat itu artinya kita akan menjalani kehidupan sehari-hari dipimpin hayat, dipimpin roh. Itulah ibadah. Beda loh dengan ibadah yang dalam kekristenan ini, ibadah lahiriah. Harus di gedung ini, harus di gedung itu, kayak Yesus bilang kan, perempuan ada waktunya ibadah tuh nggak harus di gunung ini, gunung itu, harus sebagainya. Kredo ini, kredo itu, aturan organisasi ini, aturan ini, wah banyak sekali. Bukan itu bukan ibadah. Itu ibadahnya enggak tahu ini kalau sudah kekristenan nih. Sebab keimaman yang bukan imamat Harun, juga bukan imamat Melkisedek. Hukumnya juga bukan hukum Taurat, karena enggak ada kan di tempat kebaktian potong-potong domba itu. Enggak ada juga hukum hayat dalam arti mengikuti pimpinan roh sepenuhnya. Ya. Jadi enggak tahu lah, ini campuran lah ini. Ya.
Jadi kalau dari 3 poin ini, pertama keimamannya, dengan kekristenan ini saya bilang melanggar perjanjian baru karena keimamannya nggak jelas, melanggar itu. Kedua, hukum hayatnya nggak jelas, jadi diganti dengan aturan agamawi. Isinya, isi apa ibadahnya juga menjadi lahiriah, nggak lagi batiniah. Karena ibadah itu soal batiniah, mendengar suara roh dan mengikutinya. Nah sekarang bagaimana solusi Tuhan sebagai penutup ya? Di tiap zaman Tuhan panggil para pemenang. Tuhan berikan kasih karunia kepada para pemenang untuk mengikuti perjanjian baru, untuk memelihara perjanjian baru yang bersifat batiniah itu. Dalam tiap zaman-zaman gereja itu ada para pemenang. Itulah yang diuraikan dalam Wahyu pasal 2 pasal 3. Ya, semoga yang mendengar ini saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk jadi pemenang yang dalam arti memelihara perjanjian baru. Ya, isinya sudah jelas tadi itu ya, baik keimamannya, baik hukumnya, baik pelaksananya yang Yesus buat itu, itulah dia. Haleluya. Amin.